tentunya ini peristiwa yang sangat dahsyat, yang paling penting, sangat penting untuk kita peringati. Dan insya Allah nggak lama lagi akan masuki malam Lailatul Qadar. Emang kalau diperhatikan ini malam sangat dahsyat, karena di mana yang pertama kali itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Gua Hira itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitab suci, ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran, yang dimana waktu itulah pada awalnya resmi tanda kenabian dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu tanda kenabian, baru kenabian. Dan pada saat itu Rasul merasa bergegar dan balik ke rumah. Kemudian diselimuti oleh sang istri, yaitu Khadijah waktu itu. Dan pada saat berselimut turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 3, yang mana Allah mengatakan, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Maka dari itu resmilah kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan Nabi dengan Rasul itu adalah, kalau untuk Nabi kebaikan itu cukup di diri sendiri, cukup menjadi contoh. Tapi kalau sudah Rasul itu wajib untuk menyampaikan kepada umat. Maka dari itu inti pokok ya turunnya Al-Quran ini apa? Pada saat itulah mulai turunnya pemecah masalah selama ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada yang diragukan padanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk bagi mereka yang taat. Maka mulai malam itulah akan turunnya potongan-potongan ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini tandanya apa? Pada saat inilah muncul dan turunlah petunjuk hidup kita, landasan dari hidup kita, dasar dari hidup kita. Dari Al-Quran turunnya perintah sholat, wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian dari Al-Quran lah turunnya segala perintah untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan. Kemudian di Al-Quran lah terdapat hukum mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu jemaah, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Apakah selama ini kita sudah mengamalkan Al-Quran dengan baik? Nah, ini mungkin saya belum pernah nanya-nanya jemaah ibu ini. Jemaah ibu-ibu dari pertama saya datang belum pernah saya tanya, ibu-ibu kira-kira satu hari banyak pegang Quran atau banyak pegang HP ibu-ibu? Pegang Quran atau pegang HP? Pegang HP ibu. Masya Allah. Ya, coba kita bermuhasabah pada diri kita sendiri. Kita semua, bukan hanya satu dua orang. Yang menjadi petunjuk itu adalah Al-Quran. Landasan kita juga Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Quran itu akan turun di hari kiamat dan akan menjadi penolong atau syafaat bagi mereka yang membacanya. Maka dari itu, marilah kita semua bermuhasabah diri. Di malam dahsyat ini akan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, dan puncaknya nanti di malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran itu diturunkan di Baitul Izzah sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana ini menjadi petunjuk hidup kita semua. Marilah kita sama-sama beristiqomah dengan Al-Quran. Dasarkan, landaskan hidup kita, sandarkan hidup kita semuanya pada Al-Quran. Karena insya Allah kalau hukum hidup itu kita sudah amalkan dan istiqomah dengan baik, maka insya Allah selamatlah hidup kita. Dan tentunya persiapkanlah bekal kita dengan baik. Wal haqiqatu khairun wa abqa. Sesungguhnya kehidupan yang nyata dan jelas kekal abadi itu adalah kehidupan akhirat. Oke, mungkin itu saja dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dengan Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i itu menyelesaikan membaca Al-Quran itu, khatam itu di bulan suci Ramadan itu 2 kali, 1 hari. Nah, kalau mengutip dari Imam Abu Hanifah,
kita sebagai umat itu cukup 2 kali dalam 1 tahun, terutama di bulan suci Ramadan ini kalau bisa hatamkan. Mudah-mudahan kita istiqomah terus mengamalkan diri kita dengan Al-Quran. Setiap hari kita bisa dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua segala bentuk ibadah kita yang benar-benar secara Al-Quran dapat menjadi penolong kita kelak di hari akhir. Oke, mungkin sekian dari saya. Syukron, jazakumullah khairan. Jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang baik atau disalah, mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Iksirun wa ghali, anta misbahus sudur.